pengaturan saya lakukan dia ini 22.501.12. Jadi produksi di pendidikan ekonomi Unistarkar. Saya di sini ada izin untuk menjelaskan presentasi saya tentang studi kreatif bisnis. Jadi kalau kita harus melakukan studi kreatif bisnis, saya bisnis sesuatu menurut analisis pendanaan usaha studi kreatif bisnis itu memandu menilai prospek, risiko, dan keberlanjutan proyek dari berbagai aspek pasar, teknis, finansial, hukum maupun dari sosial. Yang akan kita bahas dalam presentasi kita hari ini adalah studi kreatif bisnis. Apa saja aspek-aspek utama yang memengaruhi kegiatan studi kreatif bisnis. Yang ketiga itu adalah bagaimana relevansinya terhadap keputusan investasi di jangka yang nah, selanjutnya ada tujuan dari sini adalah menjelaskan pengertian dan tujuan studi kreatif bisnis. Yang kedua, menguraikan aspek utama dalam studi kelayakan. Yang ketiga, menjelaskan para studi kelayakan dalam keputusan bisnis strategis. Nah, jadi di sini ada pengertiannya. Jadi pengertian dari studi kreatif bisnis adalah proses sistematis penilaian perusahaan dari aspek teknis, finansial, maupun sosial dan jadi studi keputusan investasi yang rasional dan pada segala bisnis juga atau mengukur bagaimana aspek-aspek yang ada yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah bisnis itu bakal dianalisis dan dikaji untuk menilai lagi mana saja yang dibutuhkan dalam mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis. Yang kedua studi kreatif bisnis adalah tujuan utamanya ada tiga, yaitu pertama adalah meningkatkan resiko kerugian. Yang kedua itu menjadi masuk pasar, kedua sumber daya dan dampak sosial. Yang ketiga penjelasan komunikasi. Jadi ada tiga tujuan yang akan tiga tujuan mendasari kenapa harus studi kreatif bisnis. Misalnya contoh menghilangkan risiko kerugian itu jadi dalam bentuk suatu perusahaan itu bisa mengkaji apa saja menjadi apa saja yang menjadi faktor sebuah bisnis itu jadi udah itu bisa digunakan atau dikaji lagi apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah bisnis itu agar kita tidak ada misalnya ada aspek studi lain bisnis yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek bisnis produksi, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Pastinya itu pastinya itu adalah aspek di mana yang paling penting untuk menjangkau dari konsumen tersebut. Yang kedua bisnis dan produksi itu pastinya itu masuk dengan karyawan dan alat yang akan diproduksi. Yang ketiga aspek finansial, hukum dan sekarang kedua lingkungan itu juga penting bagaimana cara tempat produksinya, tempat penjualannya itu. Nah, satu ada aspek pasar dan pemasarannya. Yang pertama artinya adalah analisis kondisi pasar yang simulasi dan di sini adalah aspek digunakan untuk mengaji posisi pemerintah dari pulau bisnis. Nah, kemudian dari aspek distribusi artinya adalah mengkaji kesiapan sumber daya fisik dan teknologi dari lokasi usaha, kapasitas produksi, efisiensi dan transformasi digital. Next. Dan kemudian ada aspek finansial, yaitu modal harus khas dari pengembalian investasi atau EV, analisis kesehatan produksi ekonomi. Di sini adalah aspek finansial, ini adalah pengatur harus khas, menghitung pengeluaran dan pemasukan. Misalkan ada yang dikonsentrasikan di lingkungan BEP dari semua perusahaan tersebut terjadi transformasi. Sebelumnya tentunya ada nilai garis proyek, ada usaha, isi lingkungan, hak tanah dan hak tani. Terhubung ini meningkatkan kepercayaan investor dan mitigasi risiko. Jadi bisa dilakukan isi usaha, badan usaha, terus juga izin lingkungan dan izin pembangunan untuk menjadikan bangunan dan lain sebagainya.
Next. Dan terakhir adalah aspek sosial di lingkungan. Beliau dapat menghadapi masyarakat lingkungan, fokus saja pada CSR, energi energi dan benar-benar berkepentingan. Dan tentunya aspek lingkungan ini pasti akan mengarah ke CSR atau apa saja yang akan dilakukan untuk apa saja yang akan diberikan dari perusahaan tersebut kepada masyarakat sekitar. Dan dampak itu. Data persaingan bisnisnya kurang dari identifikasi ini ada dua data. Yang kedua analisis aspek layanan, dan ketiga evaluasi hasil dari risiko, dan keempat penyusunan, yang kelima pengambilan keputusan. Ini tentunya ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mengkaji atau memberikan solusi untuk studi layanan bisnis ini. Jadi kesimpulannya studi layanan bisnis adalah kajian komunikasi yang menilai pelayanan usaha dari berbagai aspek penting. Jadi contohnya ada yang aspek lingkungan, aspek sosial, aspek finansial, dan juga salah satunya dia ada aspek dari sosial dan lingkungan. Berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data dan orientasi pada penggunaan. Oke, terima kasih untuk mungkin begitu saja yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau dia pernah, sampai kemana-mana.